Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah misteri desa Kalisada. Cerita kali ini ditulis oleh Mas Andi Yuda ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di KBM, Wattpad ataupun karya karsa beliau ya teman-teman. Nah, daripada kita lama-lama, bagaimana sih ceritanya misteri desa Kalisada ini? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Weh, jancuk. Yuda mengubat dengan keras. Ia terus bergerak cepat menuruni tataran lereng yang miring. Tangannya terentang menggenggam akar dan juga pohon untuk menjaga keseimbangan. Di dalam gelapnya malam, ia terus menyorotkan senternya lurus ke arah depan. Seorang perempuan nampak tergesa berlari tidak jauh darinya. Ia nampak panik berusaha menyusuri kemiringan lereng tanpa terpeleset. Kakinya menjejak kuat di tanah keras yang agak basah. Nampak ketakutan yang sangat tergambar di wajahnya, mengetahui bahwa di belakang puluhan orang sedang mengejarnya. "Cepat Tanti, cepat!" seru Yuda setengah berbisik. Tia tidak menjawab. Ia terus menjejakkan kakinya berusaha secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Namun bahkan ia sendiri tidak tahu ia harus berjalan kemana. Napas Tia yang terengah membuat kepulan uap putih di tengah malam yang dingin. Matanya basah karena panik yang menyergapnya. Ia bisa mendengar suara derak patah ranting dan derap langkah orang-orang di belakang mereka. Yuda sekilas menoleh ke belakang. Beberapa ratus meter jarak di belakang, ia bisa melihat cahaya kekuningan dari sela-sela pepohonan di atas mereka. Cahaya api obor yang menyala di dalam gelapnya lereng Arjuno. Cahaya obor di tangan para penduduk desa Kalisodo. "Boy, mereka lewat sini!" teriak salah satunya. "Ini loh, Tilase!" saut yang lain. Yuda mengernyitkan wajah. Tilas? Yuda melirik ke bawah. Tanah yang basah membuat tapak sepatu mereka tercetak dengan jelas. Sepanjang mereka berlari keluar dari jalur pendakian, ternyata tidak membuat para penduduk kehilangan jejak. "Jancuk!" Yuda kembali mengumpat. Rasanya sia-sia ia mencoba mengecoh mereka. "Mereka masih mengejar kita, Yud." Tia berhenti di dekat sebuah batu besar. Ia menyadarkan tangannya dengan bahu yang naik turun karena napas yang terengah-engah. "Jangan berhenti, Ti," seru Yuda yang berada tidak jauh di belakang. Begitu menyusul, ia mencengkeram lengan Tia dan berusaha mengajaknya berlari kembali. Namun Tia tetap berdiri di sana. Wajahnya meringis dan ia membungkukkan badan dengan mulut terbuka. "Wah!" Potongan daging dan hijauan sayur keluar dari dalam mulut Tia, bercampur cairan lendir yang sangat kental. Melihat muntahannya sendiri, Tia justru merasa semakin mual. Beberapa kali Tia kembali memuntahkan isi perutnya ke tanah. "Serius, Ti?" Yuda berdecak sebal. Ia berdiri di samping Tia dan dia memijit bagian belakang lehernya. "Sialan, di saat seperti ini." "Kamu lari aja, Yud," ujar Tia setengah menangis. Ia memegangi bagian ulu hatinya yang terasa nyeri karena terus berlari. "Aku udah gak kuat." "Kamu itu ngomong apa?" Yuda memegangi kedua pipi Tia. Ia memandangi wajah Tia dengan lekat. Wajah seorang perempuan yang sudah bertahun-tahun menjadi partnernya dalam membuat liputan. "Kamu jangan nyerah. Ayo kita lari dari sini." Tia hanya menggeleng lemas. Wajahnya nampak pucat setelah baru saja muntah.
tinggalin aja aku." Yuda menggertakkan rahangnya kuat karena emosi. Ia mencengkeram belakang leher Tia kuat-kuat dan menepuk pipinya dengan keras. "Setelah Dita dan Wahyu, aku gak kepengen kehilangan tim lagi. Kita berdua harus pergi dan selamat dari sini." Yuda mencoba menyemangati Tia. Tia yang masih terengah balik menatap mata Yuda. Ia menggigit bibirnya, mengusir rasa putus asa dalam dirinya. Lalu Tia mengangguk. Yuda menoleh ke arah atas, cahaya api obor hanya berjarak beberapa puluh meter dari mereka. Orang-orang itu semakin dekat. "Ayo." Yuda kemudian menggenggam dan menarik tangan Tia. Tia meringis, memaksakan dirinya untuk kembali berlari. Ia tidak peduli dengan kedua kakinya yang gemeteran karena nyeri. Ia tidak peduli dengan ulu hatinya yang seolah ditusuk-tusuk. Ia tidak peduli dengan dadanya yang panas terbakar. Tia hanya peduli untuk terus berlari bersama Yuda. Entah kenapa tangan Yuda ini terasa begitu nyaman, memberinya kekuatan untuk terus memaksakan diri di tengah keadaan seperti ini, bahwa ia harus selamat dan bertahan hidup. Untuk beberapa lama keduanya terus berlari, namun rasanya kegelapan dan juga hutan di tempat ini tidak ada ujungnya. Kedua kaki Tia sudah terasa sangat nyeri, dan ia mulai berjalan pincang. Namun, Yuda tidak peduli dan terus menariknya untuk berlari. Senter yang dibawa Yuda kemudian bergoyang mengikuti gerakan mereka menuruni lereng. Dedaunan rimbun dan semak terus saja mereka terobos untuk meloloskan diri dari kejaran penduduk desa. Tia merasa benar-benar sangat kelelahan. Tia meremas ulu hatinya yang sudah tidak tertahankan. Pandangannya berkunang-kunang dan ia ingin muntah lagi, atau lebih buruk, ia serasa ingin pingsan. Dan kemudian brak, wajah Tia membentur bahu Yuda yang tiba-tiba saja berhenti berlari. Tia sekalian saja menyandarkan kepalanya. Mulutnya menganga lebar untuk mengambil napas. Bulir-bulir keringat besar berjatuhan dari wajah dan keningnya. "Kenapa kita berhenti?" Sambil terengah Tia bertanya. Yuda tidak menjawab dan hanya menggeleng. Senternya menyorot lurus ke depan, namun tidak ada apapun. Hanya ada kegelapan pekat. Cahayanya tidak menyorot atau memantul pada suatu apapun, yang berarti hanya ada kehampaan di depan mereka. Yuda dan Tia terpojok di sebuah bibir jurang. Begitulah prolog cerita ini ya teman-teman. Kemudian Surabaya 1992. Matahari yang terik bersinar terasa membakar jalanan Surabaya saat itu. Jalanan nampak padat oleh kendaraan umum, angkot, dan juga bus. Asap hitam membumbung dari knalpot bus yang terlihat kumuh itu. Bus itu terisi penuh oleh para penumpang yang hendak memulai hari, pekerja kantor, siswa sekolah, dan para pedagang dengan bawaannya. "Kiri Pak," teriak seorang perempuan berambut panjang sebahu. Bus itu perlahan menepi, memaksa pengendara lain untuk berganti jalur. Lalu setelah bus itu benar-benar berhenti, seorang perempuan melompat turun. Ia mengikat ekor kunci rambutnya, tidak memperdulikan bus yang berangkat di belakang. Ia melangkahkan kaki dengan jantung berdebar, bersemangat menuju kantornya hari ini. Ia menuju ke arah sebuah gedung yang berjarak beberapa puluh meter di depan. Perempuan itu berhenti di depan satu gedung perkantoran. Sebuah logo besar bertuliskan Majalah Bumi terpampang di depan. Majalah Bumi adalah majalah bulanan yang selalu menyajikan artikel-artikel mengenai tokoh, sosial, budaya, maupun kebiasaan unik di Indonesia. Hasil tulisan yang bermutu dan foto yang menarik menjadikannya sebagai salah satu majalah terbaik, bersanding dengan majalah semacam Intisari,
Tempo, dan sebagainya. Bisa bekerja di bawah nama Bumi adalah impian para fotografer dan jurnalistik, begitupun dengan perempuan itu. Ia masuk ke dalam gedung dengan sebuah senyum terukir di wajahnya, sebab ada yang spesial untuknya pagi ini. Ia berhenti di salah satu meja dan meletakkan tas ranselnya di kursi. Lalu disambarnya teh sisa kemarin yang telah dingin. Bikin yang baru kenapa? Wahyu melempar gumpalan kertas ke kepala Dita. Ia sedang berdiri di samping meja sambil membersihkan lensa kamera SLR-nya. Baterai, roll film, dan beberapa lensa lain tergeletak berantakan di meja. Biarinlah, masih enak kok. Dita menjulurkan lidahnya. Lagian, kalau bikin baru Mas Wahyu pasti minta sekalian dibuatkan kopi kan? Kan kopi lebih enak kalau dibuatin perawan. Wahyu mengedipkan matanya kepada Dita. Ia meraih lensa lain dan mulai membersihkannya. Mulai ya, nggak bisa lihat cewek bening dikit. Tia menggeplak kepala Wahyu dengan gulungan majalah. Yud, lihat nih, kelakuan temanmu itu. Yuda tidak menggubris ucapan Tia. Ia nampak sibuk mencoret-coret notesnya dengan rokok terselip di mulut. Kamu ngapain sih? Dari tadi itu sibuk amat. Tia yang penasaran bergeser ke meja Yuda. Terlihat angka-angka dan garis rapi di lembaran notnya. Bangsat, malah ngerekap nomor. Yuda terkekeh. Ia mengembuskan asap putih dari mulut sambil mengedipkan mata kepada Tia. Dita yang melihat keributan senior sekantornya itu hanya bisa tersenyum menggelengkan kepala. Ia menata beberapa berkas di mejanya. Nyebelin sekali kalian ini. Tia kemudian menengus meninggalkan mereka. Ia menuju ruang briefing di sebelah. Yuda melirik jam tangannya. Bentar lagi mulai nih. Ia beranjak dari kursi dan menyusul Tia. Yuda adalah salah satu jurnalis andalan dari majalah Bumi. Ia bertubuh kurus namun terbentuk, dengan kulit kecoklatan. Rambutnya gondrong dikuncir dengan kumis dan jenggot tipis tipikal anak lapangan. Ia adalah tim kreatif di balik artikel mencari bahan dan lainnya. Wahyu meletakkan lensa-lensanya yang telah siap pakai. Ayo Dit, ujarnya kepada Dita sambil melangkah menuju ruang briefing. Wahyu adalah fotografer yang menjadi ujung tombak majalah ini. Hasil potretnya selalu terlihat vibran dengan komposisi yang unik. Beberapa kali ia mendapatkan penghargaan atas potretnya yang mampu menangkap pesan kritik sosial. Ia berpawaian besar karena selalu membawa ransel berat berisi perlengkapan kamera. Pandangan Dita mengikuti Wahyu yang masuk ke dalam ruang briefing. Dari sini ia bisa melihat Tia sudah siap untuk memulai. Tia adalah satu-satunya perempuan di tim ini. Ia adalah yang paling terorganisir di antara mereka. Ia juga sering menemukan hal-hal yang luput dilihat oleh Yuda dan Wahyu. Tia berambut pendek, berwajah manis dengan kulit sedikit gelap. Dita tersenyum, ia malah adalah yang paling muda di antara mereka. Sebagai anggota baru, hari ini ia akan bergabung dengan tim andalan tersebut. Ini adalah tugas pertamanya untuk meliput di lapangan. Dita pun menyusul masuk ke dalam ruang briefing. Oke, jadi kalian sudah mantap untuk meliput tentang desa ini? Tanya Pak Cahyo, sang kepala redaksi. Ia berdiri di depan ruangan dengan sebuah papan tulis yang penuh coretan kapur. Desa Kalisodo. Betul Pak, Yuda membenarkan. Sebagai desa yang masih teguh memegang adat dan menolak pengaruh luar, saya rasa ini akan menjadi satu artikel unik untuk majalah kita. Bahkan mungkin bisa menjadi tema utama untuk edisi bulan depan. Pak Cahyo mengangkat alisnya, seperti membuat pertimbangan. Itu tergantung seberapa menariknya apa yang kalian dapat nanti.
Saya belum pernah menemukan satu foto maupun artikel yang tercetak mengenai desa ini. Wahyu menambahkan, artikel kita akan menjadi yang pertama membedah soal desa Kalisodo. Tapi rumornya mereka anti dengan orang luar, juga akses menuju ke sana sulit ditembus. Pak Cahyo menulis kata anti dan sulit di papan. Kalian yakin bisa masuk? Saya ada koneksi yang mengurus perizinan ke desa tersebut. Dia menjawab pertanyaan Pak Cahyo. Kami intens berkomunikasi telepon mengenai itu, dan sudah ada sinyal oke untuk ke sana. Dan untuk logistik, bagaimana persiapan kalian? Pak Cahyo kembali mengecek kesiapan timnya. Kami sudah membagi semuanya, Pak. Yuda mengangkat notnya, menunjukkan list perlengkapan dan lainnya. Untuk bahan konsumsi dan perlengkapan liputan akan dipisah dalam tas masing-masing. Dita yang sedari tadi, dia nampak antusias melihat percakapan yang agak padat ini. Ia sampai tidak bisa fokus karena luapan emosi untuk tugas pertamanya bersama tim. Oke, Dita. Pak Cahyo menoleh ke arahnya. Iya, jawabnya tergagap. Pak Cahyo kemudian tersenyum. Ia nampaknya memahami bagaimana perasaan Dita. Kamu siap? Dita menelan ludah, mengangguk pelan. Kamu akan berangkat bersama mereka, tim andalan saya. Pak Cahyo menunjuk 3 orang senior itu. Kamu akan pergi selama beberapa hari bersama para veteran. Saya harap kamu bisa belajar banyak. Iya, Pak. Pak Cahyo berjalan menuju jendela, menatap jauh ke arah luar beberapa lama. Artikel yang objektif adalah yang membuat majalah kita dikenal masyarakat. Hasil foto dan isi yang menarik adalah hasil tangan-tangan dingin mereka ini. Pak Cahyo berbalik menatap satu persatu wajah Yuda, Wahyu, dan juga Tia. Alah, mulai deh khotbah nih. Gumam Wahyu mengebus asap rokok. Pak Cahyo menunjuk arah luar, ke arah kantor Antara yang berada tidak jauh dari gedung majalah Bumi. Jadikan artikel mereka sebagai tolak ukur artikel kalian. Kita harus mampu bertahan dengan selling point kita, yaitu mutu. Dita duduk dengan tangan tertangkup di atas meja. Ia nampak meresapi setiap ucapan dari Pak Cahyo. Kamu harus belajar dengan baik di lapangan. Ikuti bimbingan seniormu, supaya kamu bisa seperti mereka, bahkan lebih. Pak Cahyo menatap Dita dengan lekat. Tia, Wahyu, dan juga Yuda juga memandangi Dita, membuat Dita menjadi salah tingkah. Ia menyibak rambutnya ke belakang telinga. Jadi, kamu siap? Ulang Pak Cahyo. Dita kemudian menarik napas panjang. Siap, Pak. Suara klakson bersautan di sepanjang jalanan arah keluar Sidoarjo. Bus dan juga truk antar kota melaju kencang, membuat pengendara lain harus berhati-hati. Sebuah mobil Kijang Super melaju santai menyusuri jalanan menuju ke selatan. Sayatan gitar intro lagu Pelangi Bumerang terdengar dari pemutar kaset yang ada di dashboard mobil. Yuda menyetir mobil dengan jendela terbuka. Ia menyetir dengan satu tangan kiri, sementara satu lagi bersandar pada jendela dengan sepuntung rokok. Wahyu di sebelah nampak asik sendiri menepuk pahanya, mengikuti ketukan drum dan kemudian mengentak Tia, duduk di tengah bersama Dita. Mereka juga sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Selepas dari Sidoarjo, kita kemana, Mas? Dita nampak penasaran. Ia sendiri belum terlalu tahu mengenai letak kota Jawa Timur, terlebih lokasi desa Kalisodo. Kita akan terus menuju Prigen, lanjut ke arah Tretes. Dari sana kita akan ke Arjuno, jawab Yuda tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Kita akan naik Arjuno? Tanya Dita dengan nada tertarik. Pantas saja Yuda memasukkan jaket tebal dan sepatu lapangan dalam list bawaan wajib. Enggak, kita enggak akan ke puncak.
sahut Tia sambil terus memeriksa catatan materi yang ia buat mengenai desa Kalisodo. Ia mencoba membuat tambahan rangka pertanyaan untuk narasumber nanti. Dari pos penjagaan kita akan mengikuti jalur lain. Aku sudah menyewa seseorang untuk memandu kita menuju Kalisodo, tambah Tia. Dita mengangguk penuh semangat. Tugas lapangan pertamanya adalah di Arjuno. Ia belum pernah mendaki maupun bermalam di alam sebelumnya. Kegiatan lapangan ini akan menjadi sebuah petualangan tersendiri baginya. Perlengkapan gimana yuk? Yuda mengisap rokok, kretek filternya. Ya, beberapa percik tembakau berterbangan keluar. Aman. Baterai kamera dan senter, juga roll film kamera. Aku udah bawa cukup untuk 4 hari ke depan. Wahyu menunjuk tas lempang yang ia pakai sedari tadi. Kamu kayak yang enggak pernah kerja bareng aku aja. Ya, mastiin doang. Yuda tersenyum tipis. Perizinan gimana, Ti? Aman harusnya. Harusnya. Ya, guide yang kita sewa itu juga lah yang mengurusi perizinan kita. Aku udah pastikan melalui telepon, dan dia bilang semuanya oke. Jawab Tia dengan cepat. Kalau begitu anggap saja sudah beres, balas Yuda. Logistik gimana? Dita menarik napas panjang. Ia kadang merasa sedikit tertinggal dengan pembicaraan dan cara kerja tim ini yang serba satset. Membuatnya merasa gap experience antara mereka sangat jelas. Seolah mereka meninggalkannya sendirian sebagai junior di dalam tim ini. Logistik? Tanya Yuda lagi. Dita tergagap. Sedari tadi ia asik mendengarkan percakapan para seniornya sehingga ia tidak siap saat ditanya Yuda. Logis, beres. Aku sama Dita udah siapin semuanya seperti list yang kamu buat. Sahut Tia lagi. Dita menoleh ke arah Tia lekat. Ia benar-benar merasa tidak enak sendiri. Sebab persiapan logistik yang seharusnya dikerjakan berdua, 75% Tialah yang menangani. Tia menatap balik ke arah Dita. Sebuah senyum tipis tergambar di wajahnya. Seolah paham dengan perasaan Dita, Tia berkata, di mana-mana tugas pertama emang bikin gak tenang. Tapi kamu gak usah khawatir, kamu ikutin aja apa yang kami lakukan. Tia menggenggam tangan Dita dengan erat, menenangkannya. Kalau gak coba turun langsung, sampai kapan aja juga gak bakal bisa dong. Dita mengangguk. Ia memeluk Tia erat karena merasa senang ada senior perempuan yang akan membantunya. Wahyu yang sedari tadi memperhatikan mereka dari sudut mata, akhirnya berbicara. Kalian berdua kalau mau bikin video lesbi, aku siap jadi kameramen ya, gratis. Yalah, matamu ih. Tia menendang sandaran kursi Wahyu. Matahari sudah mulai condong ke barat saat mereka tiba di lokasi base menuju Arjuno. Mobil kijang itu berhenti di sebuah area di mana terdapat beberapa warung nasi di sana. Sesudah memarkir mobil di salah satu sudut jalan, Yuda dan Wahyu melompat turun. Mereka membuka pintu belakang, melakukan sekilas pengecekan barang-barang. Dita dan juga Tia juga turun dari mobil, meregangkan badan sambil menikmati udara sekitar yang sangat bersih. Pepohonan besar menaungi mereka, membuat area tersebut terasa sejuk dan juga teduh. Mana orangnya? Tanya Wahyu sambil menata ulang perlengkapan fotografi di tas karirnya. Tia menatap jam tangannya. Kalau tepat waktu, ya sekitar 30-45 menitan lagi dia ketemu kita di sini. Masih ada waktu. Kalian pesenin makan ke warung sana dong. Yuda menarik tali pengikat karirnya. Ia sudah selesai mengecek barang-barang. Lapar nih aku. Ayo Dit. Tia menggandeng tangan Dita, mengajaknya menuju salah satu warung di dekat situ.
Nitip pesenin kita kopi 2 ya, seru Wahyu yang juga nampaknya sudah selesai dengan pengecekan barang. Beberapa lama, keempat orang itu nampak sibuk menghabiskan pesanan makan mereka di warung itu. Jelas sekali mereka kelaparan sepanjang perjalanan. Yuda dan juga Wahyu yang lebih dulu selesai makan, nampak duduk di depan warung dengan gelas kopi dan rokok. Wah, mantap sekali. Hawanya cocok sama kopi dan juga kretek. Wahyu tersenyum mengebus asap tembakau. Yuda tidak menjawab. Ia sedang memperhatikan seorang laki-laki yang baru saja memarkir motornya di dekat mobil mereka. Laki-laki itu menaikkan resleting jaketnya sambil menoleh ke sekeliling seperti sedang mencari seseorang. "Tik," ujar Yuda dari depan warung. "Orangnya itu bukan?" Dia menoleh dari dalam. Ia memicingkan matanya mencoba melihat lebih jelas. "Oh iya, itu guide kita." Yuda dan juga Wahyu segera menenggak habis kopi mereka. Begitupun Dita dan Tia yang langsung mengakhiri acara makannya. "Berapa semambok?" Tia mengelap mulutnya menggunakan tisu. "Nasi pecel 2, nasi campur 2. Simbok warung nampak menghitung makanan yang telah mereka pesan. "Sama minumnya semuanya 250 perak, Mbak." Tia merogoh kantong celananya, lalu meletakkan 5 keping 50-an di meja. "Uangnya saya taruh di meja ya, Mbok." Lalu dua perempuan itu bergegas menyusul Yuda dan Wahyu yang nampaknya sudah berbincang dengan guide mereka. "Yang itu orangnya?" Wahyu menunjuk ke arah Tia saat mereka hampir sampai. "Mbak Tia ya?" tanya orang itu. "Mas Joko kan?" tanya Tia balik. Laki-laki bernama Joko itu mengangguk dengan sebuah senyuman. Ia mengulurkan tangannya dan berkenalan juga kepada Dita. Beberapa menit kemudian mereka berbincang ringan untuk sekedar mengakrabkan diri. Nah, Joko menepuk tangannya, nampak bersiap untuk melakukan tugasnya. "Kalian semua mau istirahat dulu atau langsung berangkat sekarang?" "Sebenarnya kami sudah beristirahat sih." Tia menatap jam tangannya lagi, kemudian menoleh ke arah Yuda meminta pendapat. "Ya terserah, kalau aku mah, ya selama kalian cewek berdua sudah siap, aku ya lanjut aja." Tia ganti menoleh ke arah Dita sejenak. Ia nampak sedang menimbang-nimbang sebelum akhirnya membuat sebuah keputusan. "Ya udah, oke, kita berangkat sekarang." Dari tempat parkir tadi mereka harus berjalan 30-45 menit melewati jalan setapak berbatu untuk menuju pos jaga. Kelima orang itu berjalan dengan bawaan besar di punggung mereka. Yuda dan juga Wahyu membawa carrier besar 90 liter yang berisi perlengkapan, peliputan, kamera dan juga baju mereka sendiri tentunya. Dita dan juga Tia membawa carrier ukuran sedang berisi makanan, baju, dan obat-obatan. Joko, seorang guide, juga membantu membawa carrier besar berisi beras dan beberapa bahan makanan lain untuk diberikan kepada perwakilan desa. "Nanti saat di pos jangan bilang kalau kita mau ke Kalisodo ya." Joko berjalan di depan. "Nanti biar aku yang berbicara sama mereka." "Kenapa?" Beberapa hari lagi masuk bulan Suro. Setiap tanggal itu, warga Kalisodo mengadakan semacam upacara adat yang tertutup. Orang luar bahkan petugas pos pun dilarang masuk. Joko terus saja berjalan. "Perkiraanku, bahkan saat ini pun akses menuju ke sana sudah ditutup." "Sudah ditutup? Terus buat apa dong kita ke sini?" Wahyu nampak sebal. Ia menendang sebuah batu kecil. "Tia, ini gimana?" "Kamu gimana sih? Kamu bilang perizinan sudah oke. Bahkan aku sudah membayar kamu full 15.000. Gaji di Surabaya sebulan nggak sampai segitu." Tia juga nampak tidak kalah emosi. "Bukankah aku berkali-kali telepon untuk memastikan perizinan beres?"
Joko tersenyum berusaha menenangkan suasana. Makanya Mbak Tia tenang dulu. Beberapa hari lalu aku sudah ke sana lebih dahulu untuk survei dan perizinan ke Pak Harjo ini kepala desa. Jadi walaupun jalur sudah ditutup, kita punya izin dari kepala desa untuk masuk. Justru mungkin orang pos jaga yang tidak membolehkan. Ya kenapa kita diberi izin? Kok bisa ya? Bukankah kamu bilang ada upacara adat tertutup? Yuda nampak penasaran. Ya entahlah, itu juga di luar perkiraanku. Joko menyisipkan sebatang rokok di mulut. Apakah kalian mau kembali saja dan tunggu upacara adat selesai minggu depan? Halah, sudah sejauh ini, kita lanjut saja Yud, usul Tia. Yuda mengangguk. Justru bisa menjadikan tambahan topik jika kita bisa meliput upacara adat apapun itu. Dita yang sedari tadi diam akhirnya ikut bicara. Mas Joko, aku agak gak nyambung nih. Katanya kan desa itu tertutup. Tapi kenapa bisa sampai orang luar tahu bahwa desa itu ada? Pertanyaan bagus. Joko tertawa sambil membetulkan posisi tasnya. Dibilang tertutup pun juga mereka tidak tertutup sepenuhnya. Beberapa minggu sekali, beberapa orang desa akan turun gunung untuk menjual hasil bumi. Atau ya membeli sesuatu di sini. Mereka hanya menolak pengaruh budaya luar desa. Mereka ingin hidup dengan adat mereka sendiri, itu saja. Lumayan juga orang ini, bisik Yuda kepada Tia. Kamu dapat kontak dia dari mana? Dari kenalanku, anak Jawa Pos Malang. Jawab Tia singkat. Pada tahun 1992, wilayah Arjuno, Welirang dan sekitarnya masih belum diputuskan menjadi Taman Hutan Raya Raden Suryo. Area itu masih benar-benar berupa hutan liar yang jarang disentuh manusia. Kegiatan naik gunung pun belum setenar saat ini, sehingga hampir tidak pernah berpapasan dengan orang berlalu lalang di jalur pendakian. Pos penjagaan yang ada ya hanya berupa bangunan kecil yang dijaga oleh warga setempat. Di sekitarnya pun hanya masih ada 1-2 bangunan rumah warga saja. Matahari masih belum tenggelam, menyisakan langit barat yang berwarna kemerahan. Namun begitu, karena tinggi dan lebatnya pohon di sekitar membuat suasana menjadi temaram. Semua anggota tim berjalan melintasi jalur tanah yang agak licin. Kelima orang itu berjalan dalam satu baris memanjang dengan susunan tertentu. Joko sebagai guide berjalan paling depan bersama Yuda yang mengatur ritme pendakian. Ia mengatur kecepatan jalan agar ketiga orang di belakang tidak tertinggal. Dita dan juga Tia, anggota perempuan, berjalan di tengah agar memudahkan penjagaan dan pengawasan. Sementara Wahyu berada di belakang sebagai sweeper. Ia bertugas untuk mengawasi seluruh tim dan memberitahu jika di depan ada masalah. Wahyu memaksa menjadi sweeper karena 2 alasan. Pertama, karena ia membawa perlengkapan jurnalis dan kamera dengan beban yang paling berat. Kedua, dia ingin menikmati lenggok pinggang Tia dan Dita yang berjalan tepat di depannya. Ya, bejat memang. Kamu tadi diapain sama Mbak itu, Dit? Yuda membuka suara, memecah keheningan yang sedari tadi. Enggak, jawab Dita dengan sedikit tersengal. Ia berusaha mengatur napasnya dengan mulut agar tidak tertinggal ritme berjalan timnya itu. Enggak penting juga kok. Nah sudah. Tia kemudian tersenyum. Dengan santainya ia melangkah mengikuti yang lain, menyilang melewati batu-batu dan ayo. Tia mengulurkan tangan menggandeng tangan Dita, membuatnya senang karena mendapat bantuan. Kalau nggak kuat ya bilang, jangan maksa, ujar Yuda lagi. Perlahan matahari semakin tenggelam menyisakan gelap. Para laki-laki mulai menyalakan senter, menerangi jalan setapak yang mereka lalui. Cahaya pucat kekuningan itu menjadi satu-satunya penerangan mereka saat ini.
Setelah kurang lebih setengah jam, mereka tiba di pos 1. Pos 1 ini hanya berupa pondok kecil yang dibuat dari dahan dan batang kayu yang diikat sedemikian rupa, yang membentuk rumah shelter darurat. 15 menit, Yuda menyorot jam tangannya. Dita membanting dirinya duduk di dalam shelter, menyeka keringat di wajahnya. Ia meletakkan carrier-nya di tanah, bahunya naik turun mengatur napas dan jantung yang berdegup kencang. Tia duduk di sebelah Dita, nampak lebih santai. Ia menyibak poninya ke belakang, membuka botol stainless kecil, dan meminum airnya. Sementara 3 laki-laki itu berkumpul membagi sekotak rokok. Mereka menyorotkan senter ke sekeliling, mengawasi sekitar. Gimana? Tia menyodorkan minumnya kepada Dita. Masih kuat? Dita tidak menjawab. Ia menenggak air minum Tia dengan tegukan besar. Jangan banyak-banyak, cukup basahi tenggorokan saja. Kalau drop, malah muntah air nanti kamu. Tia menahan tangan Dita. Setelah minum air, Dita merasa lebih tenang sekarang. Ia menatap masing-masing seniornya yang nampak biasa saja setelah berjalan mendaki 30 menitan tadi. Padahal dia sendiri sudah basah oleh keringat. Dita menyandarkan badan pada dinding shelter. Ia meluruskan kakinya untuk mengurangi pegal. Waktu istirahat ia gunakan benar-benar untuk memulihkan staminanya. Beberapa menit kemudian, Yuda berjalan mendekati kedua perempuan yang duduk di shelter. Sudah cukup istirahatnya, Dit? Yuda sedikit membungkuk menyandarkan lengan pada tiang kayu pondok. Dita menarik nafas panjang. Iya, Yuda mengangguk mantap. Ia berseru kepada yang lain, siap-siap lanjut lagi. Aku gak ditanyain. Tia menunjuk wajahnya. Kamu sih kebu. Yuda mengebuskan rokoknya, meninggalkan mereka berdua. Ia kemudian bergabung dengan Wahyu dan juga Joko. Kemiringan tanah setelah pos 1 terasa lebih tajam. Jalurnya juga tidak sejelas tadi, karena vegetasi dan juga semak di sekitarnya jauh lebih lebat sekali. Dari sini jalur pendakian menjadi lebih berat. Suara serangga dan hewan malam mulai riuh di sekitar mereka. Hawa dingin menyelimuti kelima orang yang berjalan lambat. Namun, perjalanan yang menguras energi ini membuat semua tim merasa pengap bermandikan keringat. Mereka tidak menggubris hawa dingin yang menusuk. Kegelapan hutan membuat mereka harus melewati dengan hati-hati saat melangkah. Napas terengah mengiringi mereka berjalan menyusuri jalur tanah berbatu. Sini. Yuda mengulurkan tangannya ke arah Dita. Satu tangan lainnya berpegangan pada sebuah pohon besar. Dita meraih tangan Yuda dan menarik dirinya melewati sebuah undakan tanah yang agak tinggi. Kakimu pijak ke sana. Tia menunjuk sebuah akar yang menonjol keluar. Ia juga membantu mendorong tubuh Dita naik. Setelah melewati undakan itu, Dita bersandar pada pohon untuk mengambil napas. Lumayan kan untuk tugas pertamamu? Guru Yuda sambil ganti menarik Tia naik. Ini jalannya begini terus sampai Kalisodo? Tanya Dita terengah. Wajahnya sedikit pucat penuh keringat. Kalau jalur pendakian ke puncak sih ya lumayan ekstrim begini memang. Joko menyorotkan senternya ke jalur di atas. Tapi yang menuju Kalisodo agak bersahabat kok. Wahyu yang sudah melewati undakan tanah nampak memperhatikan wajah Dita. Kamu yakin masih kuat? Dita tidak menjawab. Ini baru awal perjalanan dan dia tidak ingin mengakui bahwa ia sudah benar-benar lelah. Sini carriermu. Yuda meraih tali bahu ransel Dita. Enggak usah mas, aku bisa kok. Dita mencoba menolak. Ya udah, nggak apa-apa Dit, kamu jangan maksain diri. Tia membantu Yuda melepas ransel Dita. Wajahmu itu pucat banget. Kali ini Dita tidak bisa menolak. Ia hanya berdiri diam saat melihat Yuda memasang ranselnya di depan membawa 2 carrier di depan belakang. Kemudian tim pun melanjutkan perjalanan.
Jalur pendakian yang masih tidak ramah bagi pendaki menjadi penghambat mereka. Entah sudah beberapa lama mereka berjalan, tidak ada yang peduli. Semua orang nampak fokus untuk berjalan terus. Lalu mereka menemui sebuah jalur yang landai. Akhirnya dapat bonus. Tia tersenyum lega, ia berjalan menggandeng Dita di belakangnya. Sorot senter Joko yang sedari tadi fokus menerangi jalur depan, tiba-tiba bergeser ke kanan dan ke kiri. Bentar-bentar, Joko mengangkat tangannya, mengisyaratkan tim untuk berhenti. Ia berjalan sedikit lebih jauh sambil memperhatikan sekitarnya. Lalu di sebuah celah antara pepohonan Joko berhenti berjalan. Sejenak Joko menyorot sekelilingnya memastikan tidak ada orang yang melihat. Ia menoleh ke semua anggota tim dan mengangguk kepada mereka. Ia mengarahkan senternya ke seluruh celah di antara dua pohon besar. Pandangan Yuda dan yang lain mengikuti sorot senter. Ternyata di balik itu ada sebuah jalur kecil yang memisah dari jalur pendakian utama. Jalur itu nampak tidak terawat, dengan rumput-rumput yang tinggi dan yang hampir saja membuatnya tidak terlihat. Pepohonan besar dan semak yang lebat di kanan kiri seakan memagari jalur itu. Kalisodo lewat sana, gumam Joko pelan. Dita berdiri mematung. Seluruh tubuhnya merinding. Ia tidak tahu kenapa, walaupun sama-sama di tengah hutan, tapi entah kenapa baginya ada sesuatu yang berbeda dengan jalur menuju Kalisodo. Joko pun melangkahkan kaki memasuki jalur pemisah itu. Diikuti semua anggota tim yang ikut menyusul di belakang. Berapa lama perjalanan ke Kalisodo? Tanya Tia. Begitu masuk ke jalan setapak, jalanannya terasa jauh lebih landai, karena jalur ini sepertinya dibuat paralel mengitari lereng gunung. Semua anggota tim dapat berjalan lebih santai, membawa barang bawaan mereka. Biasanya sih butuh waktu 2 jam. Joko terus saja melangkah menjejakkan kaki di rerumputan. Kemarin waktu survei kamu kesini sendirian? Yuda nampak penasaran. Sebab walau bagaimanapun jalur ini terlalu ekstrim untuk dilalui sendiri. Enggak lah, aku berangkat dengan salah satu warga desa yang turun gunung, jawabnya. Kami juga berangkatnya pagi, jadi tidak ada masalah. Lagi pula, Mbak Tia sudah membayar full, ya maka apapun resikonya aku akan kasih yang terbaik. Makasih, Tia tersenyum. Cukup jauh mereka semua berjalan masuk dari persimpangan tadi. Tim itu berjalan berbaris membelah rerumputan tinggi yang hampir mencapai lutut, lalu langkah mereka terhenti. Apaan? Wahyu yang berada di belakang menyorotkan senter untuk mencari tahu apa dan kenapa pergerakan mereka ini kok bisa terhenti. Jalur di depan mereka dipasangi beberapa batang bambu berdaun yang disusun menyilang, menandakan bahwa jalan itu ditutup. Di bagian bambu itu juga terdapat ikatan selendang merah kecoklatan, semacam jarik di bawah, dan di kedua tepinya tertata 2 buah piring tembikar berisi beberapa hasil bumi, sepertinya semacam sesajen. Sekilas, namun sangat terasa, seluruh tubuh Dita merinding saat ia melihat palang bambu menyilang tersebut. Gimana nih? Tia menoleh ke arah Yuda dan Wahyu. Ia nampak ragu untuk meneruskan perjalanan. Kapan hari palang ini belum terpasang? Joko sebagai guide pun nampak memperhatikan susunan palang bambu itu, mencoba melihat apakah ia bisa melepas atau menerobosnya. Wahyu yang berada di belakang berjalan santai mendekati palang, lalu mengangkat kakinya. Dan prak! Ia menendang palang bambu itu hingga patah. Dan ia mengulanginya lagi beberapa bagian. Yuda berjalan menyusul, menarik paksa patahan-patahan bambu yang saling terikat itu. Mas Wahyu, Dita berseru tertahan. Ia bergidik saat melihat Wahyu masih saja merusak palang bambu itu. Ia merasa ada semacam kekurang ajaran dari apa yang dilakukan Wahyu. Ia seolah tidak menghargai tuan rumah. Wahyu menarik selendang merah dan bambu itu.
dan melemparnya ke tepi jalan setapak. Gimana? Gimana? Wahyu menoleh ke arah Tia sambil menghisap rokok. Ya lanjut jalan lah. Ini bener gak sih yang kalian lakuin? Tia nampak gusar menuju kepada tumpukan bambu patah dan kain selendang itu. Ini kan adat orang, gak elok tahu. Joko menggaruk kepalanya, tidak tahu harus berkomentar apa. Ya sudah terjadi juga. Bisa kita lanjut? Yuda menarik patahan terakhir bambu dari jalan. Ya udah tentu. Joko kemudian berdehem, lalu kembali berjalan. Kalian jalan dulu, biar aku sama Wahyu di belakang. Soalnya di sini hutannya lebat banget. Yuda berdiri, menyerahkan senternya kepada Tia. Tia bersungut masih tidak setuju dengan kelakuan para laki-laki itu. Ia meraih tangan Dita dan mengajaknya berjalan mengikuti Joko. Sementara Yuda dan Wahyu mengawal mereka dari belakang. Bagi rokok dong. Kah. Suara raungan hewan terdengar bersaut-sautan menggema entah di mana. Ditambah kemerisik dedaunan cemara gunung yang bergoyang-goyang, suasana malam itu terasa sedikit mencekam. Rita merangkul erat lengan Tia, nampak sekali ketakutan di wajahnya. Itu suara apa ya mbak? Entahlah, monyet mungkin, jawab Tia. Tapi primata yang tersebar di Jawa kan bukan nokturnal, sahut Yuda dari belakang. Ia dan Wahyu nampak sangat menikmati setiap hisapan rokok mereka. Ya karena itu aku jawab entah kan, balas Tia. Ia menggenggam tangan Dita, mencoba menenangkan anak yang belum pernah menjelajahi alam sebelumnya. Sudah, kamu tidak usah khawatir. Suara-suara hewan di hutan malam seperti ini ya memang terdengar sangat mengerikan, karena suara itu kan asing bagimu, ujar Tia dengan lembut. Anggap aja suara-suara itu kan sebagai nyanyian alam, bahwa itulah suara bumi yang sebenarnya. Dita menarik nafas panjang. Jika dipikir-pikir memang benar apa ucapan Tia. Ia tersenyum karena merasa sedikit lebih tenang. Ia baru saja melepas tangannya dari lengan Tia ketika tiba-tiba saja sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Dia berseru dengan singkat, melompat kaget. Anjing, kenapa? Kenapa Dit? Semua tim yang ada di situ pun ikut kaget dan seketika menyorot senter ke sekitar penuh siaga. Dita menyentuh tengkuknya beberapa saat. Ada air masuk, ujarnya. Air. Tak butuh waktu lama kelima orang itu menyusuri jalan dan tergesa. Tetes-tetes kecil air mulai berjatuhan, membuat hawa semakin dingin. Memang hanya berupa rintik ringan, namun bisa saja tiba-tiba berubah menjadi hujan deras. Apa nggak sebaiknya kita pasang bivak sekarang saja? Wahyu mengusulkan. Ia sangat tidak ingin peralatan kameranya harus berlama-lama dibawa gerimis. Memangnya di tengah hutan begini, kita mau cari teduh di mana? Nggak jauh lagi mas, seru Joko yang berlari paling depan. Ada shelter kecil nggak jauh dari sini. Ini pasti gara-gara Mas Wahyu menendang palang bambu tadi nih. Dita berlari sambil menutupi kepala dengan tangan. Iya nih, kualat kan, tambah Tia. Jancuk, kok bisa jadi salah aku loh, ucap Wahyu. Yuda yang berlari di sebelah Wahyu, diam saja sambil terus menyorotkan senter ke depan. Lalu tidak lama ia tersenyum. Agak jauh di depan sana ada sebuah bangunan sederhana yang bisa mereka jadikan tempat berteduh. Bangunan shelter itu hanya berupa dahan kayu yang disusun membentuk atap satu sisi. Shelter itu dibuat oleh warga Kalisodo untuk tempat beristirahat saat perjalanan naik atau turun lereng. Itu dia. Joko mengarahkan senter ke tempat itu. Ayo cepat, Mbak Ti. Kelima orang itu pun mempercepat langkah mereka, ingin segera terlindung dari rintik air di tengah hutan itu. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman.
Nah, sangat menarik kan ceritanya, dan kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Saya pun sama, dan saya yakin cerita ini benar-benar sangat menarik untuk kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang baru mampir, subscribe channel ini, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Intinya jangan lupa untuk kalian tetap stay tune terus di channel ini, nantikan kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Sekian video kali ini saya akhiri, sampai berjumpa di part yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.